Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah mau ngeklik video ini. Sekarang mari akan tarik kartu tarotnya untuk membacakan updatean energi love life asmara cinta segitiga mereka yang Sun, Moon, Rising, Venusnya berada di Taurus. Dua kali tarikan kartu tarot. Yang pertama untuk membaca situasi hubungan Taurus dengan pasangan sahnya. Tarikan kartu tarot kedua untuk membaca Taurus dengan selingkuhannya ya. Namun sebelum mari memulai, wajib mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Taurus saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya akan vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini. Oke, baik ya. Kita langsung mulai situasi relationship-nya Taurus dengan pasangan sahnya untuk bulan Oktober 2022 ini adalah kayak di situ ada Ten of Swords ya. Waduh, kartu pertama aja udah Ten of Swords. Ya, jadi ini kok kayaknya ada saling menyakiti atau mungkin salah seorang menyakiti itu tapi kok ndak puas-puas ya. Menyakitinya ndak puas-puas, atau barangkali ada yang merasa tersakiti di sini, tapi merasa tersakiti ini pun boleh jadi masih kayak yang tetap mau ada ya dalam hubungan ini. Tapi tunggu dulu, mari lihat dulu. Di situ ada Queen of, iya, oke, gitu ya, iya. Ini kemana ini? Arahnya kemana? Oke, iya. Kemudian mari tarik energi Taurusnya. Aku baik-baik aja di sini. Aku slow-slow aja, gitu ya. Oke, iya. Iya. Nah, jadi kalau mari rasa dalam urusan asmara cinta segitiga ini, Taurus tuh kayaknya yang boleh jadi menginginkan keduanya ya, atau setidaknya untuk saat ini tuh aku tanpa pasangan selingkuhanku itu aku ndak mau. Nah, di sana ya. Jadi Taurus ini untuk sekarang tuh ya dia lebih merasa cocok jika hidupnya dia itu tidak seperti kehidupan yang selama ini dia jalani gitu ya. Atau misalnya gini, ndak pernah ini ada dalam kasusnya keluarga Taurus, katakanlah ibu, bapak, atau mungkin saudara-saudaranya, itu nggak pernah ada yang berselingkuh gitu ya. Baru Taurus ini sendiri yang pernah berselingkuh gitu. Ya, dalam rumah tangga terutama. Belum pernah ada yang selingkuh, baru dia yang selingkuh. Nah gitu ya. Nah, jadi dia yang kayak, aku tuh pengen bebas gitu loh. Aku tuh pengen bebas di sini. Walaupun mungkin dia kuat beragama gitu ya. Justru untuk beberapa ya, ini maaf ya. Kayak kita di Muslim ya. Di Muslim tuh kayak yang bilang boleh beristri lebih dari satu gitu ya. Nah, jadi bisa Taurus ini tuh yang pakai alasan bahwa agamaku boleh kok ngizinin kok punya pasangan tuh lebih dari satu. Jadi dia yang make prinsip yang itu. Tapi apakah dia di situ benar-benar sanggup untuk hidup adil gitu ya, berbagi dengan adil di sini? Mari rasa sebenarnya belum tentu juga. Mungkin dari sisi keuangan bisa dia ngasih sama pasangan sahnya. Tapi dari sisi ketenangan secara batin gitu ya, kenyamanan perasaan. Nah, mungkin di situ dia ndak dapet ini ya. Taurusnya bisa kayak yang gagal untuk memastikan bahwa pasangan sah ini akan punya kehidupan yang nyaman ketika dengan dia. Nah, kan gitu ya, kalau dalam relationship kan gitu ya. Bukan hanya kebutuhan secara fisik yang menjadi tanggung jawabnya kita gitu kan, tapi juga secara batin di sana. Nah, itu dia kalau hubungan yang sehat gitu loh. Tapi kalau hubungan yang egois, ya suka-suka aku ya, terserah aku gitu ya. Kamu mau terluka di sana, kamu mau kecewa di sana,
ya urusanmu gitu. Nah, pokoknya aku mau ngelakuin seperti ini gitu ya. Nah, itu kalau hubungannya hubungan yang katakanlah toksik di sana gitu ya. Hubungan yang tidak benar-benar lebur gitu. Karena kalau hubungan yang lebur itu secara otomatis ya, nyakitin pasangan itu sama kayak nyakitin diri. Nah, kayak gitu ya. Jadi lahir dan batin di sana yang dipertimbangkan, minimal yang dipertimbangkan. Mungkin kita nggak bisa muasin orang lain gitu, tapi setidaknya setiap langkahnya kita itu akan mengukur ya. Kita akan melihat juga dari sisi orang yang menjadi pasangannya kita gitu. Nah, tapi kalau Mari rasa energi Taurus untuk saat ini tuh kayaknya nggak mau mikir ke arah situ. Pokoknya kamu udah dapat duit kan, oh ya udah gitu loh. Nah, di sana kan, pokoknya aku tuh nggak ceraikan kamu, ya udah gitu. Ya aku mau kayak gimana di luar sana, ya kamu nggak bisa larang, kamu nggak boleh larang. Nah, kayak gitu ya. Dan bahkan mungkin energinya Taurus ini tuh bisa agak keras ini ke pasangannya. Nggak bisa diajak kompromi nih di sini. Nggak bisa diajak untuk ngomong. Kalaupun ada forum duduk berdua bareng, saya rasa Taurus ini bisa yang kayak hanya omongan dia, hanya bunyi yang keluar dari tenggorokannya, itu yang harus didengarkan, itu yang harus dijalankan, gitu loh. Pola pikirnya dia atau keputusan-keputusannya dia dalam hubungan ini tuh sudah yang mutlak, nggak bisa diganggu gugat di situ, gitu ya. Memang dia mungkin banyak bertanya ini tentang pasangannya. Kamu ini kenapa? Kamu ini apa yang kamu pikirkan? Tapi hanya sekedar di situ. Kalau untuk yang kalau yang untuk benar-benar memahami, saya rasa enggak. Bahkan bisa jadi dia mempengaruhi jalan pikiran pasangannya. Gitu ya. Kamu tuh orangnya enggak bersyukur, kamu tuh orangnya kayak gitu loh. Jadi kayak yang ada tekanan-tekanan di sini. Ada penekanan ya ke pasangan sahnya. Mari rasa untuk beberapa nih kayak yang pasangan sahnya ini sebenarnya dia nggak kuat ya, dengan Taurus ini sebenarnya nggak kuat, tapi dia menguat-nguatkan diri dia dulu nih untuk sekarang. Mungkin dia juga masih belum tahu ya langkah apa yang baiknya harus dia ambil untuk kebahagiaan dirinya dia. Tapi yang jelasnya dia tahu kalau untuk berbagi hati aku nggak bisa. Kalau hanya untuk uang saja aku ndak bisa, gitu ya. Aku mau, ya wajar ya, itu aku bahagia lahir dan batin, gitu loh. Atau mungkin di sini ada masalah tentang justru dia ndak dapat uang, gitu ya. Misalnya dia ini istri nih, ini harus kasusnya istri ya. Kalau suami nggak dapat uang, wah kelewatan itu ya, kelewatan cara mikirnya. Tapi kalau istri, karena kan istri tuh dia harus jaga gawang, ada anak-anak yang harus dibesarkan gitu ya. Nah, jadi beberapa itu kan wanita memilih mengalah gitu. Suami yang kerja di luar, dia bekerja, dia pun bekerja, tapi dia bekerja dalam rumah. Dia bekerja digaji, tanda kutip nih ya, digaji oleh suami. Tanda kutip ya digajinya ya, tapi bukan seperti itu dalam kehidupan nyata. Nggak boleh main-main yang kayak Mari omongin. Cuman ya dari mana isi perutnya dia, dari mana membesarkan anak-anak supaya baik gitu ya, supaya anak-anak ini sehat, punya pendidikan yang bagus gitu ya. Di saat dia tidak bekerja, dia hanya mengabdikan dirinya dia hanya untuk keluarga gitu kan, hanya untuk anak dan suami gitu. Nah, jadi tentu dia butuh support dana dari Taurus gitu ya. Nah, tapi bisa beberapa di sini dia tidak dapat support dana itu. Mungkin dapat, tapi kok ya nggak cukup. Nah, beberapa yang begitu ya. Ada yang dapat tapi ngerasa nggak cukup di sana. Ada yang mungkin dapat banyak, tapi juga yang aku
butuh hanya uang aja. Aku butuh ketulusan kamu, perhatiannya kamu. Bu, yo kamu tuh ngomong tuh jangan yang kasar sama aku. Jangan yang melukai aku, jangan yang bikin aku resah, jangan yang bikin aku cemas. Gitu loh. Jadi kayak yang istri nggak pulang, sudah jam 11 malam. Ya tentu pasangan, mana istriku? Itu kan resah ya, secara otomatis orang resah. Gitu. Nah tapi bisa mungkin siang pulang telat itu dia nggak peduli gitu ya, dia nggak peduli bahwa ada orang yang cemas di rumah nungguin dia, atau minimal ada orang yang cemas nungguin kabarnya dia. Nah modelnya di situ ya. Jadi kalau Mari rasa kondisi dari sahnya Taurus ini tuh lebih yang memang agak banyak ini emosionalnya dia. Gitu ya, emosional. Jadi emosi-emosinya dia tuh cukup mempengaruhi dirinya dia. Ini bisa agak mut-mutan jadinya ya, mudian jadinya. Tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah, tiba-tiba merasa rapuh di situ gitu ya. Bahkan mungkin ya tadi dia tidak merasa dia dicintai, dia tidak merasa bahwa dia dibutuhkan di sini, dia tidak dianggap eksistensinya dia itu bisa kayak dia nggak dianggap gitu loh. Nah di sana ya. Dan saya rasa bisa dia itu nggak berani ngomong, tapi dia hanya nunjukin dari tindakan-tindakannya dia bahwa dia ini kondisinya sedang depresi, katakanlah begitu ya kalau Mari tangkap di sini. Nah, mungkin ada beberapa hal yang dia ngerasa dia terpaksa gitu loh. Dia terpaksa gitu ya. Misalnya ini contoh aja ya. Dia terpaksa menerima Taurus ini apa adanya. Padahal dia tahu bahwa harusnya itu bisa lebih baik lagi. Bukannya dia berlebih-lebihan di situ. Tapi menurut dia kewajaran gitu ya. Kewajaran adalah apabila misalnya ya Taurus setia. Karena ini udah pernikahan, katakan gitu ya. Atau kalau ini pacaran, harusnya Taurus itu setia karena aku tuh pacarnya dia. Nah, kalau ini hubungannya pacaran, saya rasa untuk mau membawa ini ke rumah tangga, mungkin Taurusnya enggak mau. Ya, setidaknya tidak dalam waktu dekat. Masih butuh nampaknya bertahun-tahun dulu, karena apa yang dimiliki Taurus kehidupan dia saat ini itu kok nampaknya enak ya. Maksudnya dia masih di dalam kehidupan yang seperti ini, dia dapat kebebasan gitu ya. Dia dapat melakukan apapun yang dia maui gitu loh. Dia bahkan takut kehilangan momen seperti yang sekarang ini. Gitu ya. Kalau udah pasangan kan, kalau udah pernikahan, wah dia harus lebih terikat lagi, dan dia enggak mau di situ. Lah, sedangkan yang sudah menikah aja dia enggak mau benar-benar hadir ya dalam hubungan ini. Masih yang ada separuh tuh hanya untuk hidupnya dia. Masih ada keakuan di sini ya. Masih ada diri sendiri tuh yang lebih besar keinginan gitu loh. Ada energi yang besar yang dipakai Taurus hanya untuk diri dia pribadi. Nah, di situ ya. Nah, Taurus ini pun ketika misalnya ini pasangannya diam-diaman sama dia gitu ya. Dia memang bisa tidak sabaran itu. Kamu ini ngapain? Kamu ini ada apa gitu ya? Nah, bisa dia di situ kayak yang mau tahu. Kalau pasangannya ini kayak main misterius, padahal pasangannya ini kayak yang ngasih signal gitu ya. Ada yang salah yang kurasakan gitu loh. Ada yang tidak nyaman yang aku rasakan. Tapi kalau mau ngomong, boleh jadi kalah ngomong dia. Atau sia-sia aku ngomong. Atau beberapa, aku takut ngomong.
Karena aku takut aku nggak diterima. Karena ada sudah kejadian yang seperti itu. Aku dulu pernah ngomong, tapi akhirnya kok aku jadi posisi yang salah. Kok aku jadi posisi orang yang kejam gitu loh. Dan aku nggak mau dipersalahkan seperti itu, aku nggak mau. Nah akhirnya dia boleh banyak diam. Nah ketika dia banyak diam, Taurus di sini bisa penasaran gitu ya. Kamu ini kenapa sesungguhnya gitu loh. Dipaksa kasih tahu. Karena Taurus pun sebenarnya nggak suka ya yang nggak pasti-pasti. Dia tuh kayak yang kepengen tahu semuanya. Dia kayak pengen membaca situasi dan kondisi yang dia hadapi. Makanya dia akan memburu ini pasangan sahnya. Kamu coba omong sama aku. Biar dia mengerti, oh langkah apa yang terbaik yang harus dia lakukan berikutnya gitu loh. Karena boleh jadi di sini kalau untuk melepaskan atau terlepas dari pasangan sahnya, sebenarnya dia pun belum mampu di situ. Makanya biar dia pandai mengkadar-kadar. Jadi kan dia tahu nih, aku mau ditinggalkan nih. Oh kalau karena aku mau ditinggalkan, aku harus begini, aku harus begitu biar dia nggak pergi. Nah kayak gitu. Tapi coba kalau dia nggak tahu, tiba-tiba pasangan sahnya kabur dari dia. Dia kan kayak ngerasa dia kecolengan gitu. Dia kan kayak ngerasa dia dikacangin dan dia nggak suka. Dan dia nggak suka kalau dia tuh dikacangin. Nah modelnya kayak kita, ya paling nggak suka kalau dia tuh merasa kalah gitu loh. Nah itu ya energi yang mari tangkap di sini. Nah Taurus yang mari tarik energinya ini kayak energi-energi mau jadi raja atau mau jadi ratu di sini. Jadi dia mau hidup dia tuh under kontrolnya dia. Makanya dia akan habis-habisan ini ya untuk berusaha mengontrol hubungannya dia dengan pasangan sahnya ini untuk kenyamanan dia sendiri. Kalau mari rasa ya, kalau mari tangkap. Yang penting di sini tuh kenyamanannya dia sendiri, kepentingannya dia sendiri di sini yang jalan. Kalau kepentingan kalau pasangan di situ ngerasa ndak nyaman, dia bisa ngejudge, kamu ndak tahu diri, kamu yang gini ya, gitu ya. Jadi seolah-olah orang ini tuh kayak yang tidak berhak mendapatkan kelayakan sesuai dengan tolak ukurnya dia. Semua tolak ukur dan kebenaran-kebenaran itu milik Taurus. Jadi ini orang bisa yang kayak disalah-salahin banget gitu lah. Ya, nah itu mari tangkap. Oke ya. Jadi dalam pembacaan Taurus dengan pasangan sah ini mau bebas ini kalau mari lihat ya, mau energinya bebas. Ini yang kayak energi-energi narsistik juga ada, ya. Seluruh dunia itu berorientasi, berputar di sekelilingnya dia, harus manut dengan dirinya gitu ya. Dan dia akan bisa memaksakan pasangannya ini untuk mau patuh dengan dirinya dia. Nah gitu. Jadi segala keputusan dalam hubungan ini tidak dibincangkan, tetapi dia yang mengambil kebijakan gitu ya. Jadi dia di sini yang menyetir hubungan ini, mau dibawa ke jurang kah, mau dibawa kayak gimana kah, maunya Taurus, dia yang menyetir hubungan ini. Nah gitu ya. Kadang-kadang ini mau agak dingin, karena di sini mau ini agak kasar juga ya kalau mari tangkap ya. Seolah dia bisa nggak pakai perasaan ke pasangan sahnya. Tapi kalau ini masuk ke acara merayu ya, wah ini bisa pandai banget ini merayu sesungguhnya. Pandai merayu. Jadi kayak yang pandai berkata-kata untuk menggiring orang lain gitu ya. Mau ngikutin dia gitu. Jadi ini kayak yang pemain mental yang sangat jitu ini kalau mari lihat Taurus ini ya. Taurus yang mari tarik ini loh ya, enggak semua Taurus seperti ini. Jadi dalam pembacaan kita ini hadir energi dari Aries, hadir energi dari Gemini, energi dari Taurus di sini, kemudian hadir energi dari
tunggu dulu. Energi dari Sagittarius, Leo, Aries, Pisces di situ. Taurus, Capricorn, Virgo. Nah, itu aja ya. Oh, itu ada energi dari Pisces, Scorpio, Cancer. Oke, kita tinggalkan ya. Taurus dengan pasangan sahnya. Masuk kita ke Taurus dengan selingkuhannya. Taurus dengan selingkuhannya. Bagaimana situasi mereka untuk bulan Oktober 2022 ini? Oh, ini ada Seven of Pentacles ya dari tadi. Seven of Pentacles, Seven of Pentacles. Iya kan tadi juga ada Seven of Pentacles kan? Coba dulu, sebentar ya. Kok Mari agak penasaran di sini. Iya, ada Seven of Pentacles juga tadi ya. Kemudian mari tarik energi dari selingkuhan. Iya, mungkin Taurus ini maunya tuh dua-duanya ya. Mau dengan selingkuhan, mau dengan pasangan sah. Mana pasangan sahnya juga mau di sini kan gitu masalahnya. Dia bukan masalahnya sih. Itu enggak masalah ya, suka-suka dia ya. Suka-suka orang mau jadi selingkuhan kah, orang mau apa kah kan gitu ya. Sorry. Agak keliru Mari ngomongnya. Oke. Nah, di sini lebih kayak cenderung tuh selingkuhannya ya. Selingkuhannya yang lebih mau hubungan ini tuh hubungan jangka panjang. Dan saya rasa bisa dia di situ menerima. Ya udah nggak apa-apa. Kalau aku mau dijadikan selingkuhan tuh nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi beberapa di sini tuh yang bilang aku mau dinikahi. Gitu loh. Aku mau dinikahi. Kalau dia masih single. Tapi kalau dia sudah punya pasangan juga, ini ya selingkuhannya Taurus ini, kalau dia sudah punya pasangan, dia bilang, aku nggak bisa nikah sama kamu karena aku udah punya pasangan, tapi aku mau hubungan kita ini tidak hanya hubungan 1-2 tahun saja. Aku mau hubungan kita ini lama. Gitu loh. Aku mau hubungan kita ini tuh panjang. Gitu ya. Aku nggak ngerasa rugi kalau aku tuh harus ngasih kamu ini dan itu. Katakanlah mungkin ngasih kamu perhatian. Katakanlah mungkin aku nggak keberatan ngasih kamu uang. Aku nggak keberatan berbagi waktu antara pasangan sahku dengan kamu, Taurus. Jadi kalau orang ini tuh Mari lihat, dia kayak ngerasa dia mampu. Dia ngerasa dia kayak yang sanggup di sini. Tapi dia juga ingin kalau Taurus ini juga melakukan hal yang sama ke dia. Jangan dia aja yang berkorban di sini. Tapi Taurus juga mau. Gitu ya. Taurus juga berkenan. Karena menurut dia apa yang dia lakukan di sini tuh kebaikan. Gitu ya. Aku tidak merugikan Taurus. Gitu loh. Katakanlah begini ya. Misalnya dia yang ternyata menerima uang dari Taurus. Tapi dia bilang, oke, aku terima uang dari Taurus, tapi aku ini orang yang juga memberikan kasih sayang. Aku orang yang bantu untuk merawat dia ketika dia sakit. Jadi yang penting orang ini bilang, aku ini orangnya tahu diri, aku ini orangnya tahu untung gitu loh. Maksudnya gimana ya? Aku ini orang tahu diri. Aku tuh kalau orang kasih 1, aku juga akan balas 1. Orang kasih aku 2, aku akan balas 2. Jadi dia kayak ngomong, aku nih bukan yang pengeruk keuntungan. Gitu ya. Aku tuh orangnya nggak egois. Nah di sana. Tapi aku juga di sini nggak bodoh. Aku di sini pun tak lemah gitu ya. Kalau aku sudah total, aku juga menuntut ketotalan dari orang lain, gitu loh. Aku ndak budak cinta di sini.
Nah, ibaratnya kayak gitu ya. Tapi entah dia ngaku-ngaku saja atau ya memang itu kebenaran gitu ya. Tapi mungkin agak benar juga itu ya. Agak benar juga. Tapi kan kadang ada agak berlebihannya di sini kalau Mari tangkap. Iya, memang dia tidak jahat gitu aja ya. Dia tidak jahat, tapi ya begitulah ya. Dia tidak jahat memang. Ada mencoba untuk adil banget di sini. Gitu ya. Jadi dia tuh yang kalau Mari lihat ini pun orangnya enggak orang sembarangan juga ya. Maksudnya mungkin dia ini tanda kutip orang yang udah jadi nih. Orang yang sudah cukup mateng. Mungkin bahkan beberapa. Dia ini orang yang sukses ini. Ya namanya orang yang udah sukses ya. Biasanya itu ndak mengemis ke sana ke sini lagi. Gitu ya. Mungkin bukan dia sukses tapi dia datang dari keluarga yang berada, katakan gitu ya. Nah jadi dia tuh yang aku nggak peduli tentang status untuk beberapa nih, tapi aku yang butuh tuh laku gitu ya. Nah untuk beberapa laku dan tindakan, aku yang butuhnya itu gitu loh. Nah di sana atau ya, oh kamu nggak bisa sembarang-sembarangin aku, minimal tuh nikah sirih. Nah itu ya orang ini. Karena dia tuh tidak mau sembarangan. Dia tuh tidak mau berantakan ini hidupnya dia hanya gara-gara Taurus. Gitu. Tapi memang sampai sejauh ini atau untuk saat ini mungkin dia yang lebih banyak memberi untuk sekarang, gitu ya. Karena Mari melihat ini Taurusnya kalau dibilang benar-benar bertanggung jawab dalam hubungan ini, nampaknya enggak gitu loh. Mungkin dia bisa aja seneng ya sama selingkuhannya, tapi kalau untuk katakanlah menikahi atau dinikahi, boleh jadi dia di sini tuh belum mau gitu. Jadi ibaratnya untuk yang long term gitu ya di sana. Untuk hubungan yang long term, bisa jadi Taurusnya ini masih belum mau. Gitu loh. Apalagi kalau ternyata selingkuhannya ini tuh tegas gitu ya. Misalnya ya tadi kan Taurus itu kan kelihatan tuh tipenya dia yang ingin mengambil posisi tinggi gitu ya. Nah kalau orang ini pengen nguasain Taurus, saya rasa dia tidak akan mau. Kalau orang ini mungkin menantang Taurus, kasih challenge untuk Taurus, saya rasa di situ dia tidak mau. Nah, modelnya di sana ya. Tidak mau dia di situ. Jadi ini hubungannya bisa jalan, hubungan ini tetap jalan ini kalau Mari lihat. Tapi model jalannya ini nampaknya separuh hati nih Taurus. Tidak kayak selingkuhannya. Kalau selingkuhannya mah total banget di situ Mari lihat. Kalau Taurus ya jelas enggak. Gitu ya. Jadi memang Taurus ini bisa enggak keras dia. Enggak keras mainnya dia sama selingkuhannya ini. Enggak macem dia dengan pasangan sahnya. Di sini dia bisa mau agak ngalahan gitu loh. Agak mundur di sini. Kalau yang dengan sah itu, wow, terjang terus, maju terus itu dia. Pokoknya harus kayak gini, pokoknya harus kayak gitu. Tegas banget gitu. Tapi kalau dengan selingkuhannya ini, bisa dia keok di sini ya, untuk beberapa ya, bisa keok. Di sana. Tapi keoknya dia ini tuh bukan bener-beneran keok gimana gitu ya, bukan bener-bener kalah gimana gitu loh. Tapi ibaratnya dia tuh nggak akan mau capek-capek untuk berjuang begini begitu gitu loh maksudnya Mari ya. Jadi misalnya ya orang ini ngomong apa gitu ke Taurus, Taurusnya tuh nggak akan membantah gitu. Dia bisa diam-diam aja gitu ya. Dia nggak mau tegas-tegas banget ini sama selingkuhannya. Tapi dia tuh bisa kayak punya agenda tersendiri. Mungkin yang dia kayak gini, oke lah, sekarang aku biarkan kamu di atas angin. Tapi kamu jangan pikir ya bahwa aku selamanya mau seperti ini. Mau kamu giniin selamanya. Itu.
gitu ya. Memang Taurus di sini tuh nggak main kerasa kerusuh. Ini cantik main ini Taurusnya, dia cantik main, gitu ya. Dia seolah-olah ngikutin arus. Dia seolah-olah iya seolah-olah aja. Tapi dia punya agenda-agenda tersendiri di sini, gitu. Dan dia ini Taurus ini nggak mau bilang-bilang. Taurus ini pandai nih mendem, gitu ya. Dia pandai nih tiba-tiba aja nanti dia udah ninggalin, gitu ya. Tiba-tiba aja nanti dia udah kayak gini. Tiba-tiba aja dia nanti udah dengan orang baru. Nah gitu. Ini bisa pergerakan yang agak sulit untuk kita baca, gitu. Tersimpan. Ini main-mainnya Taurus ini. Cuman kalau untuk sekarang serius ndak nih Taurus sama selingkuhan? Di saat selingkuhan tuh udah kayak serius banget sama dia? Belum. Mari bilang belum ya, bukan tidak ya. Tapi belum. Setidaknya untuk saat ini tuh masihnya belum, gitu. Entahlah besok lusa, ndak tahu. Karena ini hubungannya bisa bakalan panjang. Karena dilihat dari energi selingkuhannya ini kan stabil ini orangnya. Orangnya tuh kayak yang pandai nih menghadapi situasi-situasi kritis, katakanlah gitu. Pinter dia ini. Jadi mungkin nafasnya hubungan ini tuh ya dari selingkuhannya, gitu. Kalau Taurusnya mari rasa ya kamu hadir dalam hidupku ya monggo, aku iya gitu ya. Tapi di sini kalau untuk yang beneran dengan kamu, ya aku belum mau, gitu. Beberapa ini bisa kayak hubungan baru, ya baru-baru aja nih, katakanlah 2 tahun, 3 tahun, gitu ya. Menurut Mari itu baru kalau untuk sebuah relationship, gitu ya. Karena butuh setahun dulu untuk mengenali luar, mengenali dalam. Itu kalau Mari rasa untuk mengenali orang tuh butuh panjang ya. Nah, jadi 2 tahun di matanya Mari tuh masih hubungan baru, gitu ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan Taurus dengan selingkuhan ini hadir energi dari Pisces, Scorpio, Cancer, Sagittarius, Leo, Aries, itu energi dari Virgo. Kemudian hadir energi dari Pisces di sini, hadir energi dari Libra, hadir energi dari Capricorn, hadir energi dari Virgo, Capricorn, Virgo, sama Taurus ya. Oke, baik. Mungkin itu hanya sekedar nunjukin energi, bukan nunjukin dengan siapa Taurusnya sedang berdealing. Oke, baik ya. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.